Halo Sobat Factlooker, jumpa lagi dengan Aini di sini. Sobat Factlooker pasti udah denger nih berita Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Pelantikan kali ini agak berbeda dari pelantikan Presiden Amerika sebelumnya. Ini mungkin adalah pelantikan terkecil dalam sejarah kalau dilihat dari jumlah kehadiran fisik. Washington DC sendiri tampak seperti zona militer dengan 25.000 anggota Garda Nasional mengawasi pelantikan. Kenapa banyak banget ya? Konon, ini ada hubungannya sama kekacauan di Capitol Hill tanggal 6 Januari kemarin, yang berujung pemaksulan Trump di masa jabatannya yang saat itu masih tersisa beberapa hari saja. Ada apa sih sebenarnya? Let's look on! Nah, buat yang belum tahu apa itu impeachment atau pemaksulan, Wikipedia menyebutkan tergantung pada negara yang bersangkutan. Pemaksulan bisa berarti proses pendakwaan terhadap pejabat tinggi negara yang berujung pada pemecatan, atau hanya merupakan pernyataan dakwaan resmi semata tanpa pemecatan. Di Konstitusi Amerika, syarat presiden dimaksudkan ada 3, yaitu melakukan pengkhianatan terhadap negara, yang kedua, menerima suap atau tindak kejahatan lainnya, yang ketiga, melanggar hukum negara. Selain Trump, ada 2 mantan Presiden Amerika Serikat yang pernah dimaksulkan oleh DPR Amerika Serikat, yaitu Andrew Johnson pada tahun 1868 dan yang kedua adalah Bill Clinton pada tahun 1998. Dikutip dari BBC News Indonesia, tidak ada Presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemaksulan. Pemaksulan Trump pertama kali terjadi pada 18 Desember 2019. Partai Demokrat memaksulkan Trump dengan 2 tuduhan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas percakapan telepon yang dibuat Trump dengan Presiden Ukraina. Trump meminta bantuan untuk menyelidiki praktek korupsi yang dilakukan oleh Joe Biden atas penyalahgunaan dana pajak Amerika di Ukraina. Pemaksulan tidak berlanjut karena Senat akhirnya memutuskan untuk membebaskan Trump. Nah, Donald Trump sendiri merupakan presiden pertama dalam sejarah AS terkena pemaksulan sebanyak 2 kali. Pemaksulan kedua Trump disetujui oleh Kongres tanggal 13 Januari 2021 dengan tuduhan menghasut pemberontakan melalui kata-katanya yang menyebabkan serangan di Capitol Hill tanggal 6 Januari lalu. Seperti yang kita tahu, tanggal 6 Januari 2021 itu adalah perhitungan Electoral College. Pada hari itu, puluhan ribu lebih pendukung Trump berkumpul di Washington DC dengan seruan Save America March. Trump pun sempat memberikan pidato kepada pendukungnya. Namun, disinyalir ucapannya saat pidato tersebut membuat protes damai berubah menjadi pemberontakan. Kerumunan massa yang menggunakan atribut pendukung Trump memasuki gedung Capitol dan melakukan perusakan properti. Hal ini membuat 5 orang meninggal. Banyak informasi terkait pemberontakan Capitol ini yang jarang diberitakan oleh media arus utama, seperti pemberontakan dilakukan saat Trump masih berpidato. Adanya keterlibatan aktivis Black Lives Matter, perusakan Capitol oleh oknum yang bukan pendukung Trump, polisi membukakan pagar pembatas dan membiarkan supporter Trump masuk dan sebagainya. Untuk informasi selengkapnya tentang kejadian tanggal 6 Januari, kita taruh linknya di kolom deskripsi ya. Kembali ke pemaksulan yang kedua, hal ini dinilai terlalu dipaksakan, apalagi Trump sudah tidak akan menjabat dalam beberapa hari pada waktu itu. Pemaksulan sendiri perlu disidangkan oleh Senat, tapi karena Senat dalam keadaan risis, jadi tidak mungkin untuk mengadakan sidang maupun menjatuhkan hasil pemaksulan sebelum hari pelantikan Biden. Profesor Program Studi Hukum Harvard, Alan Dershowitz, mengatakan pemaksulan Trump setelah kepresidenan jelas tidak konstitusional. Senat seharusnya tidak menerima. Konstitusi sangat jelas, subjek, objek, tujuan pemaksulan adalah untuk menggulingkan presiden yang sedang menjabat. Senat tidak bisa mengadili warga negara biasa. Hal serupa juga disampaikan oleh Michael Luttig, seorang pensiunan hakim federal. Setelah masa jabatan Trump berakhir pada 20 Januari, Kongres kehilangan kewenangan konstitusionalnya untuk melanjutkan proses pemaksulan terhadapnya, meski DPR telah menyetujui pasal pemaksulan. Selain 2 pemaksulan yang resmi dilayangkan kepada Trump, ada juga taktik lain yang disebarkan untuk menjatuhkan Trump. Outlet berita Washington Post mengutip komentar Presiden Donald Trump di luar konteks dalam percakapan teleponnya dengan Sekretaris Negara bagian Georgia, Brett Raffensperger, yang kemudian bocor ke pers, membuat Presiden tampak menyalahgunakan kekuasaannya. Padahal, ini bertolak belakang dengan transkrip lengkap panggilan telepon tersebut yang dirilis oleh The National Post. Trump hanya meminta penyelidikan atas penyimpangan suara. Sekarang kita lanjut ke pelantikan. Pihak berwenang khawatir kalau kerusuhan di Capitol tanggal 6 Januari terulang lagi.
Jadi, 25.000 anggota Garda Nasional ditempatkan untuk mengamankan pelantikan. Jumlah pengawal ini bahkan jauh melebihi jumlah pasukan Amerika di Afghanistan, yang cuma berjumlah 2.500 pasukan. Tapi, karena ditingkatkannya keamanan, ibu kota itu jadi kelihatan kayak zona militer dan kota hantu. Jalan-jalan dibarikade, toko-toko ditutup, dan pasukan militer memeriksa ID orang-orang. Kendaraan militer ada di mana-mana. Sementara, sebagian besar penduduk tampaknya tinggal di dalam rumah. Gedung Kapitol sendiri seluruhnya dikelilingi pagar tinggi dengan kawat berduri. Semarak pelantikan kali ini pun gak bisa dilihat dari dekat. Parade tradisional yang biasanya ditonton ratusan ribu orang Amerika dibatalkan dan digantikan dengan parade virtual karena alasan pandemi. Tempat menonton di dekat Gedung Putih juga dibongkar, menjadikan acara ini kemungkinan pelantikan terkecil dalam sejarah dalam hal jumlah orang yang datang. Berpergian keliling kota atau akses ke Kapitol pun sulit. Metro menutup 13 stasiun di dalam batas keamanan, dan National Mall akan menerapkan penutupan publik sementara pada 15 Januari hingga setidaknya 21 Januari. Di satu sudut, bar lokal memutar pidato pelantikan Biden secara langsung saat sekelompok kecil pendukung dan media mampir untuk mendengarkan. Donald Trump tidak menghadiri upacara pelantikan Biden. Namun, dalam pidato perpisahannya sebelum berangkat ke Florida, Trump mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya memiliki dasar untuk melakukan sesuatu yang spektakuler dan mendoakan kesuksesan pemerintahan Biden. Trump mengatakan kepada hadirin bahwa angka perekonomian Amerika akan meroket jika Presiden terpilih Joe Biden membiarkan kebijakannya tidak tersentuh. Biden mengatakan kepada wartawan di Oval Office tanggal 20 Januari bahwa Trump menulis surat yang sangat murah hati untuknya. Tapi, dia menyebut konten itu pribadi dan tidak membagikan isinya lebih lanjut. Di pemerintahan Biden, yang menjadi prioritas yakni penanganan pandemi virus PKT atau yang dikenal virus corona, rasisme, iklim, terorisme domestik, dan supremasi kulit putih. Dia juga menyerukan persatuan. Seperti yang udah kita ketahui, Biden berkampanye untuk membatalkan sebagian besar warisan kebijakan Trump. Nah, apa saja kebijakan Trump yang dibalikan Biden? Tunggu di episode selanjutnya ya, Factlooker. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di next video.